Halo mahasiswa peserta kuliah elektronika. Di modul 1 kita ada 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama yaitu muatan listrik dan kuat arus. Di kegiatan belajar ini ada 3 topik yang dibahas yaitu muatan listrik, kuat arus listrik, dan jenis-jenis arus listrik. Seperti kita ketahui bahwa muatan listrik terdiri dari 2 jenis, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dari gambar, jika terdapat 2 muatan terpisah sejauh R, maka akan terjadi gaya listrik sebesar K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Dari muatan listrik inilah yang kemudian membentuk arus listrik. Perlu diingat bahwa sebenarnya yang membentuk arus listrik adalah perpindahan muatan listrik negatif atau yang dibawa oleh elektron. Kuat arus listrik sendiri didefinisikan sebagai jumlah muatan yang melewati suatu luas penampang tertentu dalam waktu sekian detik. Atau secara formula bisa kita tuliskan sebagai I sama dengan delta Q per delta T. Selanjutnya, diperlihatkan contoh dalam rangkaian tegangan sebesar 9 volt dan resistor 100 ohm. Dari sini kita dapat menghitung kuat arus sebesar 0,09 ampere yang diperoleh dari tegangan dibagi resistor. Nah, dari 90 miliampere ini kita bisa memahami definisi 1 ampere. 1 ampere itu adalah 1 kolom per 1 skon, di mana 1 elektron membawa muatan sebesar minus 1,609 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Selanjutnya, ini adalah contoh menentukan persamaan kuat arus yang bergantung waktu dari persamaan muatan listrik yang bergantung waktu. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan persamaan muatan dari grafik arus terhadap waktu. Dan slide terakhir mengenai jenis-jenis arus listrik. Kita lihat di gambar pertama, arusnya konstan. Kemudian untuk yang gambar kedua, bersifat sinusoidal. Biasanya ini arus listrik AC. Kemudian yang ketiga bersifat eksponensial. Dan yang keempat, sinusoidal teredam. Untuk 2 jenis terakhir ini biasanya terkait dengan rangkaian respons. Selanjutnya adalah kegiatan belajar 2, yaitu komponen dasar dalam rangkaian. Pada kegiatan belajar 2, konsep yang dibahas adalah tegangan, daya, dan hukum Ohm. Tegangan diukur dari 2 terminal, seperti pada gambar contohnya. Kemudian daya menunjukkan perubahan energi listrik terhadap rentang waktu tertentu. Atau P sama dengan DDT dari W atau kerja atau energi. P juga dapat dihitung dengan rumus atau formula V dikali I. Berikut adalah contoh menghitung daya, kemudian menghitung energi dari daya. Selanjutnya hukum Ohm. Hukum Ohm menunjukkan linearitas dari tegangan dan arus pada device atau elemen yang bersifat linear. Selanjutnya, kegiatan belajar 3 mengenai rangkaian resistor.
Ada 3 topik yang dibahas, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi. Pada rangkaian seri yang perlu diingat adalah rangkaian pembagi tegangan. Kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian pembagi arus. Untuk rangkaian kombinasi, Anda dapat menggabungkan atau memakai teknik pembagi tegangan, pembagi arus, maupun hukum Kirchhoff tentang tegangan dan arus. Demikian video modul 1. Sampai jumpa di video berikutnya.